Samuel Umtiti secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia sepak bola pada usia 31 tahun. Menutup babak karir yang pada awalnya penuh harapan, namun akhirnya banyak terhambat oleh cedera lutut yang terus-menerus mengganggu performanya. Sebagai salah satu pemenang Piala Dunia 2018, Umtiti pernah menikmati masa-masa gemilang bersama klub-klub besar seperti Lyon dan Barcelona, serta membawa prestasi untuk tim nasional Prancis. Meskipun karirnya di lapangan berakhir lebih cepat dari yang diharapkan, Umtiti kini memandang ke depan dengan penuh semangat untuk menghadapi tantangan baru. Ia mengungkapkan bahwa target terakhirnya adalah beralih ke dunia kepelatihan, dan saat ini ia sudah mulai mempersiapkan diri secara matang agar dapat sukses menjalani peran barunya di pinggir lapangan. Robert Lewandowski kini telah memasuki usia 37 tahun dan kontraknya bersama klubnya akan berakhir pada akhir musim ini. Meskipun striker asal Polandia tersebut masih memainkan peran penting dalam tim, pelatih Hansi Flick mulai mengurangi menit bermainnya setelah Lewandowski mengalami cedera pada masa pramusim. Situasi ini membuat Barcelona semakin sadar akan kebutuhan mendesak untuk mendatangkan penyerang baru yang tidak hanya mampu menjadi ujung tombak serangan, tetapi juga bisa memimpin lini depan dalam jangka panjang. Presiden klub Joan Laporta telah menetapkan Erling Haaland sebagai prioritas utama dalam rencana transfer mereka. Selain itu, menurut laporan dari media Spanyol El Nacional, Barcelona juga mempertimbangkan opsi lain, yakni Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Namun demikian, Laporta tetap lebih menginginkan Haaland. Trent Alexander-Arnold mengalami debut yang kurang menyenangkan di Liga Champions bersama Real Madrid setelah hanya bermain selama 3 menit dalam laga melawan Marseille. Ia terpaksa ditarik keluar akibat mengalami cedera hamstring pada paha kirinya dan digantikan oleh Dani Carvajal. Setelah pertandingan, tim medis Real Madrid langsung melakukan pemeriksaan yang kemudian mengkonfirmasi bahwa Alexander-Arnold mengalami cedera otot hamstring. Dalam pernyataan resminya, klub menyebutkan bahwa perkembangan kondisinya akan terus dipantau. Mengutip laporan dari AS Diario, bek berusia 26 tahun itu diperkirakan harus menepi selama sekitar 6 pekan atau hampir 2 bulan yang membuatnya akan absen dalam sejumlah pertandingan penting ke depan. Alejandro Garnacho menuai banyak kritik setelah tampil kurang meyakinkan dalam debutnya di Liga Champions bersama Chelsea saat timnya menelan kekalahan 1-3 dari Bayern Munich. Masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-67, Garnacho diharapkan bisa menghidupkan serangan, namun justru gagal memberi dampak nyata dan hampir tidak menciptakan peluang berarti. Penampilannya langsung memicu reaksi dari para penggemar di media sosial yang mengungkapkan kekecewaan mereka secara terbuka. Beberapa menyebut Garnacho terlalu pasif, sementara yang lain bahkan menyindir kualitas tembakannya. Tak sedikit yang menyarankan ia segera memperbaiki performanya atau mempertimbangkan pindah ke Liga Arab jika terus tampil seperti itu. Kekalahan ini juga menjadi debut yang berat bagi Enzo Maresca sebagai pelatih Chelsea di pentas Liga Champions, menambah tekanan pada awal masa kepemimpinannya. Liverpool membuka perjalanan mereka di Liga Champions musim ini dengan kemenangan dramatis 3-2 atas Atletico Madrid di Anfield. Tim asuhan Arne Slot langsung unggul cepat lewat gol Andy Robertson di menit ketiga dan Mohamed Salah di menit ke-6. Atletico sempat memperkecil ketertinggalan melalui Marcos Llorente menjelang akhir babak pertama, lalu menyamakan kedudukan lewat gol keduanya di menit ke-82. Saat laga tampak akan berakhir imbang, Virgil van Dijk mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir. Namun gol tersebut memicu ketegangan di pinggir lapangan. Pelatih Atletico, Diego Simeone, terlibat perselisihan dengan supporter Liverpool dan akhirnya diganjar kartu merah oleh wasit. Ia digiring keluar lapangan sebelum pertandingan berakhir, menambah dramatis malam penuh emosi di Anfield. Marcus Thuram menjadi pahlawan kemenangan Inter Milan saat mencetak 2 gol dalam laga pembuka Liga Champions melawan Ajax yang berakhir dengan skor 2-0. Penampilan gemilang ini sekaligus menjadi jawaban atas kritik yang sempat diarahkan kepadanya usai kekalahan Inter di derby di Italia. Saat itu, beredarnya foto dirinya bersama sang adik Kevin Thuram yang bermain untuk Juventus, menuai reaksi negatif dari sebagian fans yang mempertanyakan loyalitasnya. Menanggapi hal tersebut, Thuram memberikan pernyataan tegas bahwa ia selalu berkomitmen penuh untuk Inter Milan dan menegaskan bahwa tidak ada masalah yang perlu dibesar-besarkan. Aksinya di lapangan membuktikan bahwa ia tetap fokus dan siap memberikan yang terbaik untuk klub. Ruben Amorim, yang ditunjuk menggantikan Erik ten Hag sebagai manajer Manchester United pada November lalu,
kini menghadapi tekanan besar akibat performa tim yang mengecewakan. United hanya meraih 1 kemenangan dari 4 laga awal dan masih tertahan di papan tengah klasmen. Kekalahan mengejutkan dari Grimsby Town di ajang Carabao Cup semakin memperburuk situasi Amorim. Rumor pemecatannya pun mulai merebak. Menanggapi hal ini, mantan asisten Sir Alex Ferguson, Rene Meulensteen, menyarankan Michael Carrick sebagai pengganti yang paling realistis. Carrick dinilai memiliki pemahaman mendalam tentang kultur dan ekspektasi klub, serta pernah mencatat hasil positif saat melatih Middlesbrough dan saat menjadi caretaker United. Kedekatannya dengan pemain serta pengalamannya di lingkungan klub menjadi nilai tambah jika terjadi pergantian pelatih. AC Milan hampir merekrut Lucas Vazquez dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2025-2026. Pemain serba bisa ini dianggap sebagai sosok ideal untuk memperkuat sisi kanan lini pertahanan maupun serangan Milan karena pengalaman luasnya dan fleksibilitas bermain di berbagai posisi, mulai dari bek sayap hingga winger. Dengan kontrak yang akan habis, Milan berpeluang mendapatkan Vazquez secara gratis. Namun meski tertarik, Milan akhirnya memilih mundur dari perburuan pemain berusia 34 tahun tersebut. Keputusan ini didasari oleh fokus klub pada proyek jangka panjang untuk membangun tim yang didominasi oleh pemain muda, serta pertimbangan taktis dari pelatih Massimiliano Allegri yang merasa Vazquez bukan sosok yang tepat untuk kebutuhan saat ini. Setelah itu, Vazquez memutuskan melanjutkan karirnya di Bundesliga dengan bergabung ke Bayer Leverkusen. Gelandang muda Manchester United, Kobbie Mainoo, mulai menarik perhatian beberapa klub besar, termasuk Manchester City. Seperti yang sudah diketahui, Mainoo sebelumnya ingin dipinjamkan agar mendapat lebih banyak menit bermain, namun permintaan itu ditolak oleh manajemen United. Saat ini, ia masih kesulitan menembus tim utama dan hanya tampil sebagai pemain pengganti di beberapa pertandingan. Newcastle United menjadi tim pertama yang memantau situasinya dan dikabarkan siap mengajukan tawaran. Namun laporan terbaru menyebut Pep Guardiola juga tertarik melihat Mainoo sebagai pemain dengan potensi besar untuk jangka panjang. City disebut berencana merekrutnya pada tahun 2026. Jika terjadi, transfer ini akan menjadi salah satu yang paling mengejutkan karena melibatkan dua klub rival sekota. Liverpool memulai perjalanan di Liga Champions dengan kemenangan 3-2 atas Atletico Madrid di Anfield. Meski menang, gelandang muda mereka, Florian Wirtz, belum mencetak gol atau assist. Tetapi pelatih Arne Slot tetap memberikan pujian atas kontribusinya dalam menciptakan peluang dan membangun serangan tim secara efektif. Slot menilai Wirtz menunjukkan perkembangan positif, terutama dari segi fisik dan pemahaman taktik. Ia juga mengingatkan agar publik tidak cepat menilai performa Wirtz, mengingat proses adaptasi dari Bundesliga ke Premier League, serta penyesuaian dengan kehidupan baru di Inggris menjadi tantangan besar bagi pemain muda berusia 22 tahun. Menurut Slot, dukungan dan kesabaran sangat penting agar Wirtz bisa berkembang maksimal di lingkungan baru tersebut. Juventus saat ini menghadapi tekanan besar terkait masalah di lini pertahanan mereka setelah kebobolan total 7 gol hanya dalam 2 pertandingan terakhir. Sorotan utama jatuh pada kiper utama, Michel Di Gregorio, yang performanya dianggap menurun setelah awal musim yang cukup mengesankan. Menurut laporan dari Calcio Mercato, pelatih Igor Tudor tengah mempertimbangkan untuk memberi kesempatan kepada kiper senior, yakni Mattia Perin, di pertandingan berikutnya sebagai langkah untuk mengembalikan kestabilan di sektor pertahanan. Perin dikenal sebagai kiper yang berpengalaman dan dapat diandalkan, dengan catatan pada musim lalu yang menunjukkan penampilannya dalam 9 laga di berbagai kompetisi, serta berhasil mencatat 3 kali clean sheet. Langkah ini diharapkan bisa membantu Juventus memperbaiki performa defensifnya yang sempat menurun. Juventus saat ini tengah mempersiapkan perpanjangan kontrak untuk Kenan Yildiz dengan durasi hingga tahun 2030 dan opsi perpanjangan hingga 2031. Klub juga berencana menaikkan gaji pemain muda berbakat ini dari 1,5 juta euro menjadi sekitar 3,5 hingga 4 juta euro per tahun, dengan tambahan bonus berdasarkan performa yang bisa membuat total penghasilannya mencapai 5 juta euro bersih. Juventus sangat menyadari minat besar dari klub-klub top Eropa, termasuk Arsenal, Bayern Munich, dan Chelsea yang sebelumnya sudah mengajukan tawaran besar antara 30 juta hingga 60 juta euro, namun semuanya ditolak oleh Bianconeri.
Klub melihat Yildiz sebagai aset yang sangat berharga dan tidak berniat melepaskannya. Juventus berharap dapat mencapai kesepakatan kontrak baru dengan sang pemain pada pertemuan yang dijadwalkan musim gugur mendatang. Arsenal kembali gagal meraih gelar juara dalam 3 musim terakhir. Hanya finish sebagai runner-up di Liga Inggris, kalah bersaing dengan Manchester City dan Liverpool. Di Liga Champions, mereka juga belum berhasil membawa pulang trofi setelah musim lalu terhenti di semifinal usai dikalahkan PSG. Legenda Arsenal, Thierry Henry, menilai bahwa musim ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan. Ia menegaskan bahwa dengan kualitas skuad yang dimiliki dan permainan tim yang sudah padu, Arsenal wajib meraih setidaknya 1 gelar juara, entah itu Liga Inggris, Liga Champions, atau kompetisi lainnya. Menurut Henry, gelar apapun sangat penting untuk membuktikan bahwa Arsenal benar-benar sudah siap bersaing di level tertinggi. Ia juga menekankan bahwa finish di posisi kedua tidak cukup untuk mendapatkan pengakuan. Harry Kane tampil gemilang saat Bayern Munich menang 3-1 atas Chelsea di laga pembuka Liga Champions, mencetak 2 gol dalam pertandingan tersebut. Kini total gol Kane di ajang Liga Champions mencapai 42, ditambah 11 assist, menjadikannya terlibat langsung dalam 53 gol sepanjang karirnya di kompetisi ini. Capaian itu membuat Kane menjadi pemain asal Inggris dengan kontribusi gol terbanyak di Liga Champions, melewati rekor yang sebelumnya dipegang David Beckham. Selain itu, Kane juga mencatat prestasi langka sebagai pemain ketiga dalam sejarah yang mampu mencetak setidaknya 20 gol di Liga Champions untuk 2 klub berbeda. Ia mencetak masing-masing 21 gol saat membela Tottenham Hotspur dan Bayern Munich. Penjaga gawang baru Manchester City, Gianluigi Donnarumma, akhirnya memberikan pernyataan resmi terkait keputusannya bergabung dengan City pada bursa transfer musim panas lalu. Dalam keterangannya, Donnarumma menegaskan bahwa bergabung dengan The Citizens adalah keputusan yang sudah bulat sejak awal. Ia menyebut Manchester City sebagai satu-satunya klub yang ia inginkan dan tidak pernah mempertimbangkan opsi lain selama proses transfer berlangsung. Pernyataan tersebut disampaikan Donnarumma menjelang laga debutnya di Liga Champions melawan Napoli. Ia juga mengungkapkan ambisi besarnya untuk membantu Manchester City meraih kembali kejayaan di kancah Eropa. Kiper timnas Italia itu mengaku sangat termotivasi dan berkomitmen penuh untuk memberikan yang terbaik bagi klub barunya. Vinicius Junior kembali dicadangkan oleh pelatih Real Madrid, Xabi Alonso, saat timnya menang 2-1 atas Marseille di Liga Champions. Vinicius hanya bermain selama 27 menit dan belum pernah bermain penuh sepanjang musim ini, yang membuat beberapa pihak mulai khawatir. Namun Predrag Mijatovic menjelaskan bahwa Alonso menerapkan strategi membagi waktu bermain secara merata di antara para pemain dan menyesuaikan pilihan pemain sesuai lawan yang dihadapi. Keputusan ini juga memicu spekulasi mengenai masa depan Vinicius, terutama karena negosiasi kontrak barunya masih berlangsung. Meskipun begitu, Real Madrid tetap tampil kuat dengan meraih kemenangan di kelima pertandingan awal musim. Pada bursa transfer musim panas lalu, Manchester United dan Manchester City menunjukkan minat untuk merekrut Carlos Baleba dari Brighton. Gelandang muda berusia 21 tahun itu menjadi salah satu target utama, terutama bagi Manchester United. Namun kedua klub akhirnya mundur karena Brighton memasang harga lebih dari 100 juta pound sterling. Menanggapi hal tersebut, mantan pemain Chelsea dan Real Madrid, Jeremy, menyayangkan keputusan tersebut. Menurutnya, Baleba memiliki potensi besar untuk menjadi bintang dunia di masa depan dan kegagalan Manchester United mendatangkannya merupakan sebuah kerugian besar. Ia juga menilai Baleba sudah memiliki kualitas untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Barcelona mulai merancang strategi jangka panjang untuk memperkuat lini serang mereka. Klub asal Catalonia itu dikabarkan akan mencari penyerang baru pada bursa transfer musim panas 2026. Salah satu nama yang mencuat adalah Dusan Vlahovic. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, penyerang Juventus tersebut berpotensi menjadi target utama Barcelona, terutama karena kontraknya akan habis pada 2026 dan belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak sejauh ini. Situasi ini membuka peluang bagi Vlahovic untuk pindah secara gratis, yang tentunya menjadi keuntungan besar bagi Barcelona yang masih menghadapi keterbatasan finansial.
Meski begitu, Barcelona tidak sendirian dalam perburuan pemain asal Serbia tersebut, karena Atletico Madrid juga dilaporkan tertarik merekrutnya. Manchester City memulai Liga Champions 2025-2026 dengan hasil positif, usai mengalahkan Napoli 2-0 di Etihad Stadium pada matchday pertama fase Liga. City bermain dengan keunggulan jumlah pemain sejak pertengahan babak pertama, setelah Giovanni Di Lorenzo dari Napoli mendapat kartu merah. Meski dominan, gol baru tercipta di babak kedua lewat aksi Erling Haaland dan Jeremy Doku. Napoli sempat berupaya memperkecil ketertinggalan di menit-menit akhir, namun pertahanan solid City menjaga keunggulan hingga laga usai, memastikan 3 poin penting bagi tim tuan rumah. Barcelona meraih kemenangan tipis 2-1 saat bertandang ke markas Newcastle dalam laga pembuka fase Liga Champions 2025-2026. Marcus Rashford yang dipinjam dari Manchester United menjadi bintang lapangan dengan mencetak 2 gol dan menjadi mimpi buruk bagi kiper Nick Pope. Newcastle sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol Anthony Gordon di penghujung laga. Namun upaya mereka untuk menyamakan skor gagal karena kokohnya lini belakang Barcelona.